Bagi sebagian orang, makanan kaleng jadi pilihan alternatif saat tak punya waktu luang untuk mengolah makanan. Tak cuma lezat, harga makanan kaleng juga relatif terjangkau. Usut punya usut, kemunculan makanan kaleng pertama di dunia berawal di Prancis. Ketika Jenderal Napoleon Bonaparte menggelar sayembara berhadiah ratusan juta rupiah bagi siapa saja yang bisa menemukan metode pengawetan makanan. Untuk mendukung logistik pasukannya saat berpindah ke berbagai negara, seorang chef bernama Albert kemudian bereksperimen mengemas makanan dalam botol anggur kedap udara yang tahan selama 3 bulan. Penemuan ini lantas menjadi cikal bakal pengawetan makanan dengan media kaleng. Anehnya, di daerah Citerep Bogor, bahan kaleng justru tidak dibuat sebagai wadah pengawet makanan. Di tangan terampil para pengrajinnya, kaleng justru bertransformasi menjadi aneka bentuk. Mulai dari oven tradisional, kompor, sampai cetakan kue. Beneran deh, bukan kaleng-kaleng ini sih. Kalau misalnya bekas kalengnya itu aku pakai buat naruh celengan koin. Uang koin aku taruh di celengan itu. Terus juga kalau enggak dipakai buat minyak bekas ngegoreng itu aku taruh di situ. Kalau bekas perabotan ada pasti yang bekas kaleng itu. Bekas biskuit-biskuit yang kue-kue lebaran ada atau bekas sarden juga ada. Tetapi kebanyakan langsung dibuang. Sudah sejak lama ada satu lokasi di Jalan Kamurang, Puspasari, Citerep, Bogor yang dikenal dengan sebutan Kampung Kaleng. Sebenarnya nama asli kampung ini adalah Kampung Dukuh. Namun karena mayoritas warganya berprofesi sebagai pengrajin kaleng, nama Kampung Dukuh lalu tergantikan menjadi Kampung Kaleng. Keberadaan para pengrajin berawal di tahun 80-an ketika produk kompor minyak tanah masih digandrungi masyarakat. Ketika minyak tanah semakin sulit didapat, kompor kehilangan peminat. Para pengrajin lalu mengembangkan produk-produknya supaya bisa bertahan. Dulu terjadi gejolak antar pengrajin itu karena persaingan harga. Jadi mereka itu karena banyaknya pengrajin yang ada di wilayah kita, secara otomatis mereka itu berebut harga dengan cara menjatuhkan harga. Jadi saling termurah. Nah, otomatis para konsumen itu cari barang termurah sehingga mereka banyak yang dirugikan dengan para pengrajin yang lainnya. Prihatin dengan kondisi yang menimpa para pengrajin, bersama beberapa orang yang dituakan, Dedi merintis persatuan di antara pengrajin dengan datang secara door to door. Namun karena pemahaman yang masih kurang, banyak pengrajin yang menolak bahkan antipati. Tak bosan-bosan, Dedi terus mengajak para pengrajin kaleng untuk bersatu. Sampai akhirnya mereka bersepakat membuat suatu organisasi untuk kebaikan bersama. Sekarang sudah dirasakan sama teman-teman, menambah jaringan pemasaran. Tentu dengan adanya persatuan ini, kita bikin namanya kelompok usaha bersama. Setelah 2 tahun berjalan, itu kami gagas tahun 2012 sampai 2014, kita bentuk kelompok usaha bersama. Lalu setelah 2014 sampai saat ini, kita sepakat bikin koperasi. Kenapa kita bikin koperasi? Karena satu-satunya organisasi yang bisa menjalankan usaha yaitu koperasi. Meskipun sudah ada sejak tahun 60-an, nama Kampung Kaleng sendiri baru diresmikan tahun 2012. Saat itu jumlah pengrajin sekitar 130 orang dan terus bertambah hingga mencapai 200 pengrajin. Salah satunya adalah Saipudin. Ia adalah pengrajin kaleng generasi kedua yang merintis usahanya sejak tahun 70-an. Saipudin belajar mengolah kaleng sejak umur 10 tahun. Ia kemudian memutuskan berhenti sekolah untuk fokus menjadi pengrajin kaleng. Ilmu pembuatan kerajinan kaleng ini diperolehnya lewat belajar dari para master di daerah Cawang, Jakarta Timur. Wawasan bikin ini, bikin itu, ya udah paham lah gitu ya. Ya saya cari order-order gitu yang setiap pasar gitu. Ya berhubung itu kan saya kan udah paham lah gitu. Ya buka sendiri di rumah.
tahun 2072 gitu. Kalau saya pribadi jadi pengrajin tuh dari tahun 2008-2009 lah, pas lulus SMP. Dulu sih pernah, cuman kita jadi di pasir gitu, jualan pasir gitu. Kalau kerja di pasir paling kita ya sama kayak gini, nungguin yang belanja gitu. Kalau ini ada yang belanja ya kita naikin pasir ke mobil gitu. Kaleng sebenarnya adalah sebutan untuk lembaran baja yang disalut atau dilapisi timah. Namun bagi orang Sunda Bogor, khususnya warga Citerep, apapun jenis logamnya mulai dari aluminium, stainless, galvalum disebut dengan kaleng. Pada awalnya, kaleng disorder dengan sorder kaleng dan timbal, sehingga berujung pada keracunan timbal. Maka dipergunakanlah timah yang terbukti lebih aman, tahan karat, dan tampilannya memikat. Proses pembuatan mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi dikerjakan langsung oleh warga Kampung Dukuh. Bahan bakunya diperoleh dari distributor yang ada di sekitar Bogor. Belum ada, cuman kompor. Belum ada, cuma saya doang di sini. Tapi kampung lain mah ada sih. Open, ya open, cuman opennya bukan kayak gini gitu. Kayak bahasa dulu mah kan open ya sesuai sama di kampung Melayu gitu, gimana gitu. Kalau dulu tuh baru dari seng, jadi open-opennya itu pada yang dikasih warna itu yang hijau itu. Kalau sekarang kan yang warna itu yang seng itu udah nggak laku lah, kurang laku, jadi pindahnya kayak gini gitu, yang nggak karat. Jika berkunjung ke Kampung Kaleng, sebagian besar pengrajin tidak menyediakan stok barang secara langsung untuk dibeli di tempat. Semuanya harus melalui pemesanan terlebih dahulu. Satu buah kaleng kerupuk mini ukuran 11 x 13 cm dijual seharga Rp15.000. Untuk oven, mulai dari Rp200.000 hingga Rp1.000.000. Sedangkan loyang kue dijual Rp14.000 hingga Rp100.000. Jenis barang pun sudah ditentukan sebelumnya, sehingga para pengrajin tak perlu bersaing dengan sesamanya. Pokoknya suruh bikin loyang ya loyang. Suruh bikin ya dangdang gitu. Bikin sama kelakat gitu. Jadi nggak khusus itu aja itu. Bagi masih peminta gitu. Itu nggak khusus gitu. Ini misalnya nih saya bikin ini, suruh bikin tempat es kenong upaya. Kan di sini mah bilangnya es kenong gitu ya gitu kayak gini nih. Selama masih terdengar suara tak-tek-tok, berarti roda perekonomian warganya masih berputar. Begitu menurut pengakuan para pengrajin perabot berbahan kaleng di Citerep. Di bagian depan setiap rumah, para pendatang bisa melihat aneka produk berbahan kaleng tersusun rapi, menunggu diangkut ke sejumlah tempat di Jabodetabek. Kampung Kaleng benar-benar seperti dunia kaleng. Sejauh mata memandang, tumpukan plat kaleng baru maupun bekas menghiasi setiap sudut pemukiman. Konon yang hanya bisa menghentikan suara tak-tek-tok di Kampung Kaleng hanya suara azan, waktu makan, dan istirahat. Kampung Kaleng seketika senyap sejenak. Paling tinggi tuh SD. SMP, SMA tuh nggak ada di sini. Pada nggak suka gitu. Mungkin kurang suka sekolah gitu. Jadi langsung di sini gitu. Kebanyakan tuh sekolah, ya dari rumah sih berangkat gitu, cuman nggak nyampe sekolahan gitu. Kan mau ke pabrik juga susah kalau nggak punya ijazah mah. Keahlian membentuk kaleng menjadi aneka perabot menjadi sandaran warga Kampung Kaleng untuk bertahan hidup. Hasilnya tak main-main, seorang pengrajin Kampung Kaleng bisa mendapat omset Rp500.000 sampai Rp1.000.000 per hari. Wow, nggak main-main ya ternyata. Pengrajin Kampung Kaleng memang bukan kaleng-kaleng,